Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke isim mabni yang ketiga, yaitu isim domir atau kata ganti. Perkenalan dulu, apa itu isim domir. Isim domir juga merupakan kategori isim yang mabni. Isim domir adalah kata ganti orang. Contoh, kita ada lafad aliyun mudarisun. Ali adalah seorang guru. Bisa diganti dengan huwa mudarisun. Maka lafad aliyun ini diganti dengan lafad huwa. Makanya huwa ini menjadi disebut isim domir, kata ganti. Kata huwa menggantikan kata aliyun. Contoh yang kedua, kitabul ustadi, kitabnya guru, kitabnya ustad, bisa diganti dengan kitabuhu. Maka kata hu menggantikan kata al ustad. Maka kata huwa dan hu ini disebut kata ganti atau isim domir. Nah, ini buktinya bahwa isim domir adalah isim yang mabni. Kita ambil contoh lafad hum, ya. Hum ini kategori isim domir. Huwa huma hum ya huma hunna mungkin sudah sekilas mengenal tentang isim domir tersebut. Lafad hum dalam keadaan marfu hum muslimuna, dalam keadaan mansub nasortu hum, kemudian dalam keadaan majrur min hum. Jadi lafad humnya tidak berubah sama sekali. Kemudian perhatikan pembagian domir berikut. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Sebenarnya sangat mudah sekali bahwa isim domir ini secara garis besar terbagi atas dua, yaitu baris dan mustatir. Yang namanya baris-baris itu adalah tampak, ya, terlihat. Kemudian sedangkan mustatir-mustatir itu tersembunyi. Nah, begitu. Kemudian yang baris itu terbagi atas dua, yaitu munfasil dan muttasil. Munfasil itu terpisah, kemudian yang muttasil itu tersambung, begitu. Nempel, ya, terpisah dan tersambung. Munfasil terbagi dua, yaitu fi mahali rof'in dan fi mahali nasbin. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian isim domir baris muttasil masuk ke isim, masuk ke huruf, dan masuk ke fiil. Nanti akan kita bahas secara detail tentang isim domir ini. Kemudian kita masuk ke domir selanjutnya, yaitu domir munfasil. Domir baris munfasil, yaitu baris berarti tampak. Nah, munfasil berarti terpisah. Jadi domir baris munfasil adalah domir yang nampak dan terpisah. Berarti kalau kita lihat kembali lagi ke bagian ini, ke pembagian ini, maka kita sedang membahas tentang isim, isim domir baris munfasil. Isim domir baris munfasil. Nanti kita akan bahas isim domir baris mutasil, gitu ya. Kali ini kita akan bahas isim domir baris munfasil dulu. Baik, domir baris munfasil adalah domir yang nampak dan terpisah. Domir ini ada dua. Pertama, domir baris munfasil yang berkedudukan rofa. Berkedudukan rofa karena dia sebagai mubtada. Di sini ada tabelnya, huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Dilihat dari nomornya, ya. Kemudian huwa ini kategorinya lil ghaib, huma lil ghaibaini, kemudian hum lil ghaibin. Intinya tiga domir ini untuk ghaib. Nah, ini tiga domir ini untuk ghaib. Kemudian tiga domir selanjutnya ghaibah, ya. Ghaibah, ghaibatani, dan ghaibat. Kemudian tiga domir laginya yaitu mukhotob, mukhotobani, dan mukhotobun. Kemudian untuk yang tiga berikutnya yaitu mukhotobah, perempuan. Kamu perempuan, ya, mukhotobah, mukhotobatani, dan mukhotobat. Kemudian yang selanjutnya untuk mutakalim, saya. Kemudian mutakalimin, banyak, nahnu, begitu. Kemudian kita akan bahas contoh lafad huwa. Huwa mudarisun. Kata huwa ini bentuknya terlihat atau baris dan tulisannya terpisah, ya. Dia terlihat, huwanya itu bentuknya
dan kemudian tulisannya itu terpisah. Kalau kita lihat di sini, ini terpisah ya, terpisah sehingga disebut munfasil. Maka kata huwa posisinya sebagai maka disebut domir baris munfasil. Kata huwa posisinya sebagai mubtada. Kata mudarisun sebagai khobar. Kita tahu bahwa huwa mudarisun ini diawali isim, namanya isim domir, maka setiap yang diawali isim berarti jumlah ismiyah, berarti tersusun atas mubtada khobar, gitu. Maka huwanya mubtada, mudarisunnya khobar. Kemudian poin ketiga, kata huwa kedudukannya sebagai mubtada, i'rob mubtada adalah marfu. Maka karena itulah dia disebut dengan berkedudukan rofa. Kesimpulannya, kata huwa berkedudukan rofa karena sebagai mubtada. Dalam bahasa mengi'robnya, huwa ini karena dia sebagai mubtada berarti fi mahalli raf'in li annahu mubtadaun. Cara mengi'rob lafad huwa adalah begini. Kata huwa adalah kategori domir baris munfasil. Maka domir baris munfasil. Kata huwa adalah mabni dengan harokat fathah. Maka ngi'robnya mabniun alal fathah, mabniun alal fathi. Dan kita lihat lafad huwa ini, kalau kita tulis lafad huwa begitu, nah ini harokatnya ini adalah fathah ya, maka mabniun alal fathi. Maka huwa adalah mabniun alal fathi. Kemudian kita tahu bahwa dia menempati i'rob rofa. Jadi huwa ini sebagai mubtada dan dia marfu, berarti dia menempati i'rob rofa, maka fi mahalli raf'in. Kemudian karena posisinya sebagai mubtada, di annahu mubtadaun, maka secara lengkapnya huwa ini kita i'rob, huwa mudarrisun ini kita i'rob lafadznya huwa domirun barizun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in li annahu mubtadaun. Begitu. Kemudian selanjutnya mabninya domir baris munfasil yang rofa. Untuk menentukan mabninya domir baris munfasil adalah dengan melihat harokat dari huruf yang terakhir. Contoh lafad nahnu adalah mabni ala domi, mabninya dengan domah. Karena kalau kita lihat di sini sudah terlihat domah ya, mabniun ala domi. NB, untuk domir yang berakhiran alif tak berharokat dianggap mabninya dengan sukun. Jadi contoh, contoh mabniun ala sukun. Lihat huma. Jadi saya ulangi, untuk domir yang berakhiran alif tak berharokat, maka dianggap mabninya dengan sukun. Ini adalah alif tak berharokat, maka disebut mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Kemudian antuma, alif tak berharokat. Kemudian ana, alif tak berharokat. Maka itu masuk kategori mabniun ala sukun. Kemudian yang lainnya tinggal mengikuti mabniun ala fathi, huwa fathi, hiya fathi, hunna fathi, anta fathi, antunna fathi. Kemudian nahnu mabniun ala dhammi, kemudian anti mabniun alal kasri. Jadi cukup dilihat, tidak perlu dihafalkan tentunya. Kemudian bukti jenis isim domir hanya menempati kedudukan rofa. Bukti jenis isim domir ini hanya menempati kedudukan rofa. Domir munfasil jenis ini, yaitu huwa, huma, hum, dan teman-temannya tadi, ini hanya menempati kedudukan rofa sebagai mubtada. Dia tidak mungkin menempati kedudukan nasab dan jar. Berikut gambaran bukti bahwa domir munfasil jenis ini tidak menempati kedudukan nasab dan jar. Contoh ke-1. Jika domir munfasil menempati nasab, jika domir munfasil diletakkan pada kedudukan nasab, contoh dorobtu huwa. Dorobtu fi'il fa'il, huwa maf'ulun bih. Dan yang namanya maf'ul bih adalah mansub. Lafad huwa berkedudukan sebagai maf'ul bih. I'rob maf'ul bih adalah mansub. Oleh karena itu, domir jenis ini tidak bisa menempati kedudukan nasab. Lafad tersebut salah. Seharusnya bukan dorobtu huwa, tetapi dorobtu hu. Maka huwanya diganti dengan hu, dorobtu hu. Begitu. Nanti akan kita pelajari tentang domir mutasil nanti. Kemudian contoh yang kedua, jika domir munfasil menempati i'rob jar. Jika domir munfasil diletakkan pada kedudukan jar, contoh min huwa. Sama ada pertanyaan, dari mana uangnya, dari mana makanannya? Jawabannya min huwa, dari dia. Nah, lafad huwa ini berkedudukan sebagai isim majrur ya, karena didahului huruf jar yaitu man. Didahului dengan huruf jar yaitu min.
Nah, i'rob isim majrur adalah majrur. Oleh karena itu, domir jenis ini tidak bisa menempati kedudukan jar. Jadi nggak bisa min huwa begitu. Lafaz tersebut salah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya min hu begitu. Maka huwa dan teman-temannya hanya menempati i'rob rofa dan dia tidak menempati i'rob nasab dan jar. Kemudian contoh penggunaan domir munfasil serta khobarnya ya. Lil ghaib huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun, anta muslimun, mudzakkar ya, antuma muslimani, antum muslimuna, anti muslimatun, antuma muslimatani, antunna muslimatun, ana muslimun atau ana muslimatun. Jadi ana bisa untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian nahnu muslimun, nahnu muslimatun bisa untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian ada tambahan perbedaan penyebutan harokat untuk isim mabni dan mu'rob. Nomor 1 digunakan untuk isim mabni keterangannya tanpa menggunakan tak marbutoh. Jadi ad-dhammu, al-fathu, al-kasru. Jadi contoh bi harfu jarrin. Nanti kita akan pelajari cara mengi'rab huruf dan ini kita perkenalkan cara mengi'rab huruf bi harfu jarin mabniun alal kasri. Menentukan mabninya adalah dilihat dari harokatnya. Maka penyebutannya adalah mabniun alal kasri tanpa tak marbutoh. Tanpa tak marbutoh. Kemudian kalau untuk isim yang mu'rob untuk isim yang mu'rob menggunakan tak marbutoh. Jadi menggunakan lafad ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah. Contoh ilal fasli. Ila kita sudah pelajari di isim mu'rob ilal fasli. Kita i'rab lafad al-fasli. Al-fasli ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun. Nah, menggunakan lafad kasrotun, bukan kasrun. Jadi menggunakan tak marbutoh. Kenapa? Karena lafad al-fasli ini adalah mu'rob. Sedangkan huruf ba ini adalah isim mabni. Nah, itu hanya sekilas saja. Jadi, intinya jika isim mu'rob menggunakan tak marbutoh, jika isim mabni tidak menggunakan tak marbutoh. Gitu. Kemudian, selanjutnya, di domir baris munfasil yang berkedudukan nasab. Domir baris munfasil yang berkedudukan nasab yaitu lafad iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kita ambil contoh lafad iyaka na'budu. Iyaka na'budu asalnya na'budu iyaka. Tapi tidak boleh kita ucapkan seperti ini karena jenis domir ini, yaitu lafad iyaka ini, harus didahulukan kecuali keadaan tertentu. Jadi kita ambil salah satu contoh domirnya itu dari sini ya, dari yang ini ya, nah, dari sini iya kak. Baik, iya kak asalnya nakbudu, iya kak nakbudu asalnya adalah nakbudu iya kak. Kemudian lafad nakbudu kita tahu dia adalah posisinya sebagai fiil fa'il. Nakbudu fiil fa'il, lafad iya kak posisinya sebagai maf'ul bih. Lafad iyaka bentuknya tampak atau baris dan tulisannya terpisah. Maka lafad iyaka ini disebut dengan domir baris munfasil. Terlihat dan juga terpisah. Jadi baris munfasil. Nah, lafad iyaka ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kita tahu i'rab maf'ul bih adalah mansub. Karena itu dia disebut dengan berkedudukan nasab. Kesimpulannya, lafad iyaka berkedudukan nasab karena sebagai maf'ul bih. Dalam bahasa mengi'rabnya, iyaka fi mahalli nasbin li'annahu maf'ulun bih. Cara mengi'rab lafad iyaka adalah sebagai berikut. Kata iyaka adalah kategori domir baris munfasil, maka mengi'rabnya domirun barizun munfasilun. Lafad iyaka adalah mabni dengan harokat fathah. Kita lihat iyaka kafnya ini fathah, maka mabniun alal fathi. Kemudian tadi sudah dijelaskan iyaka ini adalah maf'ul bih mansub, maka dia menempati i'rab nasab, maka fi mahalli nasbin karena sebagai maf'ul bih li'annahu maf'ulun bih. Kemudian secara lengkapnya hasilnya iyaka domir baris munfasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin li'annahu maf'ulun bih.
Begitu cara mengerobnya. Kemudian domir munfasil jenis ini selalu menempati kedudukan nasab karena sebagai maf'ul bih. Tidak mungkin menempati kedudukan rofa atau jar. Jadi oleh karena itu, jadi domir munfasil terbagi atas dua, yaitu pertama yang menempati rob rofa, yaitu huwa dan teman-temannya, huwa huma hum ya huma huna dan seterusnya. Kemudian domir munfasil yang kedua adalah yang menempati rob nasab sebagai maf'ul bih, yaitu tadi yang barusan kita bahas, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, dan seterusnya. Kemudian di pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang domir baris muttasil. Kalau tadi munfasil terpisah, sekarang kita akan bahas domir baris muttasil yang tersambung setelah video berikut ini. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.